Petrus, malu. Mana mungkin Petrus kemudian menulis surat untuk orang-orang non-Yahudi, sementara Petrus dinasehati, you tidak boleh ke bangsa lain, tidak boleh lu ke bangsa lain. Belum lagi ketika dikatakan, Paulus sendiri mengatakan, Petrus diutus kepada orang-orang yang bersunat, sedangkan aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Galatia 2 nomor 8. Terus kemudian narasi-narasi yang ada di dalam kitab Petrus itu sama seperti suratnya Paulus, dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia. Mana bisa Petrus menulis kepada non-Yahudi? Alamak. Sebenarnya makanya di surat itu, saudara, makanya Petrus boleh, itu silakan. di terjemahannya di Indonesia ajanya itu baru dikatakan kitab Petrus. Nah, penamaan Petrus di situ itu orang yang dinobatkan supaya dia juga memiliki kemudian kita, padahal tak ada dari Petrus, tak ada. Itu penambahan terjemah. Jadi kan nanti kan surat Petrus itu. Jadi siapa yang penulis surat Petrus itu? Enggak tahu, sama seperti Ibrani. Siapa penulis Ibrani? Kutanya dulu samamu. Siapa penulis Ibrani? Ayo. Siapa penulis kitab Ibrani? Kau tahu nggak? Penulis kitab Ibrani itu kan apa ya, setauku ya, itu Paulus kepada jemaat di Ibrani. Samanya itu posisinya, nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu. Penulis Ibrani itu nggak ada. Apa? Jadi Petrus itu siapa penulisnya? Kalau kau bilang itu bukan Petrus, ya kan nggak ada tertulis Petrus yang menulis. Nggak dari ada. Dari Mana? Petrus Rasul. Penambahan, itu penambahan. Nah, jadi kau pelintir ayat orang lain, kitab orang sana. Gimana kau? Inilah yang dikatakan yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Itu kau ingin menipu kami. Sebenarnya kau menipu diri kau sendiri. Apa kau tipu kau cuma? Lah kau tipu aku. Di situ nggak ada kata oten. Nggak ada kata oten. Bicara sama oten. Memang nggak ada oten. Nggak ada kata dari. Nggak ada. Dari kan udah ku kamera kau tadi. Ya, tapi original teksnya nggak ada. Sekarang suratmu itu bahasa Indonesia, aslinya itu bahasa Yunani. Sedangkan yang bahasa Indonesia aja kau tipu, apalagi kau bilang original teks. Alah, kan kita munculkan tadi datanya. Akang tadi tunjukkan datanya. Nah, kan kemudian tadi dia ada dari kecil tulisannya, namanya juga kecil tulisannya kecil. Hai itu hai. Kena maki-maki si Akang baru. Oh ya enggak ada gerunda kata. Ya hai Petrus itu. Ada aja kau ini. Itu jelas sekali nggak ada kata, yang ada cuma apa tadi Kang? Hai Petrus. Hai Petrus dan kepada Petrus. Masuk lagi botak cila. Mana? Kang Santang, dengar si ulang gua Kang Santan. Kecil itu tulisannya kecil. Kencang ya? Sudahlah. Jadi saudara, yang harusnya Anda bahas itu ketika Anda ditanya siapa nabinya orang Kristen, kan itu. Enggak masalah siapa nabinya, juru selamatnya yang paling penting. Nggak bisa kayak gitu. Kalau nabinya itu palsu, berarti juru selamatnya palsu. Kau kan kau paksa, andai lah dulu nih kau bilang kan, Darren, nabimu itu Paulus. Mau kau bisa nggak ku buang semua surat Paulus itu ke tong sampah, tetap Yesus sebagai Tuhan. Nggak salah, buang aja semua itu. Terus dari mana kemudian kau bisa membawa Yesus, sedangkan Yesus mengajar hanya untuk kaumnya Bani Israel? Nggak masalah. Jadi pondasi gereja Katolik itu paus Katolik itu pertama itu kan Petrus. Ya ini lagi-lagi fitnah. Bagaimana mungkin tuyul? Petrus sudah diajarkan oleh gurunya jangan ke bangsa lain. Oh, pandai. Memang faktanya gitu, mau kayak mana? Pandai kali cuma ya. Memang begitu ceritanya. Menyesatkan terus.
Pendiri Katolik Roma itu paus pertamanya adalah Petrus. Nggak mungkin. Jadi makanya dikatakan dia batu penjuru. Dia itu Nggak adalah mungkin, nggak mungkin. Kamu Petrus jangan di atas memaksakan. dasar ini kudirikan umatku. Jadi ini nggak semua mungkin. aku ini pun adalah susunan batu bata Petrusnya aku ini. Aku Nggak ini mungkin. susunan bangunan Petrus, landasan dasarnya itu Petrus adalah bapak-bapak gereja, contohnya itu apa ya, lupa aku itu ya, si Polikarpus, si Anu, Eusebius, siapalah macam-macam lah, paus itu kan itu perpanjangan kelanjutan dari Petrusnya itu, paus itu rasul-rasul. Jadi nggak mesti Paulus lah. Kalau kau bilang Paulus datang pelaku ke pateku siapa? Kalau kau bilang nggak ada, kalau nggak tanpa Paulus ini pun Yesus tetap Tuhan ya. Gimana Paulus- kita yang ngajarin Yesus Gini Tuhan? cuma. Di dalam kitab Anda yang kitab kanon ini, di mana ada Yesus Tuhan di situ? Di mana ada Yesus? Thomas aja kan dia bilang itu. Thomas di kitab Yohanes ada. Aduh, Jadi- parah. jadi- Sebegitu jadi rendahnya kalau kau pengetahuanmu gini tentang cuma, Bibelmu gini cuma. sendiri, ya Allah. Kau ya paksa Karim. orang, kau tertawai yang tidak kami imani. Loh, masalahnya bukan di situ, saudaraku. Masalahnya adalah kamu ngotot terhadap Bibelmu yang bahasa Indonesia. Udah ku bilang Sedangkan cuma. original teks kitabmu itu bukan bahasa Indonesia, kan aneh. Kutanya dulu sama Di- kamu. sekarang- Yang mana oke, yang tanya. lebih benar? Terjemahan atau original teksnya? Aku original teks nggak ngerti aku bahasa Ibrani. Terjemahan ini yang jadi kerangka. Ya udahlah. Jadi kalau terjemahan salah berarti imanmu salah. Kenapa aku bilang terjemahan salah? Itu kan udah disusun oleh Bapak Gereja dan para ahli. Saya ulang lagi. Jadi kalau terjemahanmu salah berarti imanmu salah. Yang salah kan siapa? Yang bilang salah siapa? Ya, jadi yang mana yang betul? Siapa yang Terjemahan menyalahkan? atau original teks yang betul? Siapa yang menyalahkan terjemahan itu? Saya ulang samamu, ketika ada ketidaksinkronan antara terjemahan dan original teks, yang mana yang betul di antara keduanya? Enggak sinkronnya semua itu. Alamak, kalau kita bisa buktikan tidak sinkron? Kau yang menjadikan itu tidak sinkron, kok karang-karang, kok Lah, tidak kalau sinkron. kita temukan original teksnya ternyata tidak sinkron gimana? Sedangkan yang itu nyatanya kan- Yesus. Dengar sebentar dulu coba. Sedangkan Mulai, yang nyata-nyata Yesus disalib, kau bilang tidak disalib. Apalagi original begini. Udah kau itu Saya pendusta. sudah terbiasa dengan kalian. Manusia begini. aja kalian bilang Tuhan. Enggak, yang nyata-nyata tertulis di Alkitab Yesus disalib, tetap juga kau bilang Memang disalib. Yesus disalib di kitabmu tertulis memang. Tertulis memang. Yang disalib itu namanya Yesus. Tertulis memang. Siapa yang mengatakan tidak tertulis? Cuman masalahnya Yesus yang disalib itu adalah Yesus yang terkutuk. Yes. Sedangkan Yesus anak Maria terkutuk nggak? Kutanya dulu samamu. Terkutuk nggak? Siapa? Yesus anak Maria. Terkutuk nggak? Ketika dia disalib di kayu salib, dia menjadi kutuk. Kalau kau bilang apakah dia terkutuk, ya memang dia menanggung kutuk itu. Dia jadi terkutuk karena kutuk yang harus sama kami. Nah, itu yang harus kamu pelajari baik-baik. Kalau kau mengatakan bahwa anak Maria itu terkutuk, fitnahan dari mana yang bisa kau bawa ini? dia menjadi terkutuk karena menanggung kutuk kami. Itu ucapan siapa yang kamu ulang ini? Kok jadi kau yang ngurus apa? Ya, saya bertanya, saya kan bertanya. Kamu mendapatkan kalimat seperti ini untuk mengatakan Yesus itu dikutuk, itu kau dapat kalimat dari mana? Dari surat di Alkitab itu. Berat kali kau sebut namanya Nabi Paulus Mubah. Sekarang mari kita bandingkan Paulus dengan Muhammad. Ayo. Masolang generasi. Sekarang anggaplah dulu nabiku Paulus. Saudara, Nabi kalau kamu ingin membandingkan antara Paulusmu dengan Nabi Muhammad, kau tunjukkan dulu silsilahnya Paulusmu, baru kau setarakan dengan nabiku. Kau tunjukkan dulu kisah hidupnya
Risalah Paulus. Kenapa harus ada silsilah Paulus? Nggak perlu, kita nggak capek kan urusan Risalah, apa dengan silsilah? risalah sejarah hidup Paulus mana? Nggak perlu silsilah Paulus itu untuk Injil. Nggak ada Kalaupun gunanya. Anda tidak sanggup menunjukkan silsilah karena memang nggak mungkin. Yang sekarang yang saya Memang minta sejarah hidup Paulus. Paulus itu manusia kan? Iya, Pernah hidup? ada sebagian sejarahnya. Pernah Ada hidup? sejarah Paulus itu. Pernah hidup? Loh, bodoh kali tuh. Ada, pernah. Nah, tolong tunjukkan sejarah lengkapnya supaya kita bandingkan dengan sejarah Untuk Nabiku. apa kau minta sejarah lengkap Lah, Paulus? kamu hanya Untuk ingin apa? menunjukkan sisi-sisi ketika dia melakukan surat Untuk menyurat. apa? Hidup Urgensinya. sehari-harinya, ngapain aja? Udah, urgensinya apa? Lah, Silsilah kamu Paulus ingin itu. membandingkan seseorang yang riwayat hidupnya diceritakan lengkap dengan seseorang yang cuma cuap-cuap teh sapi. Lah, gimana orang ini? Sekarang tapi nabi sama nabi. Iya, tapi ajarannya Paulus mana sejarah hidupnya? Sekarang gini. Sejarah Nanti- hidupnya sekarang Paulus gini, kau pilihlah, mana? kau pilih. Kita bandingkan Muhammad dengan Yesus atau Muhammad dengan Paulus? Lah, gimana ceritanya? Paulus kau Tadi- bandingkan dengan nabiku. Paulusmu tidak ada sama-sama nabi sejarah ya. hidupnya. Apa yang mau dibandingkan di situ? Kita tidak tahu apakah dia pencuri ayam, apakah dia itu apa? Sesuka sesama jenis, apakah dia, kita nggak ngerti. Karena dia mengajarkan Sekarang bahwa gini. segala sesuatu halal bagiku. Segala sesuatu boleh. Sekarang kalau Anda ingin membandingkan dengan nabiku sejarah hidup Paulus ini. Sini ku baca kitabnya, apa nama kitabnya? Apa? Baca. Apa nama kitabnya? Banyak kitabnya itu. Ada surat Paulus ada. Mama yang saya tanya sejarah hidupnya. Sejarah hidupnya. Apa? Untuk Gimana? apa penting sejarah? Akan kita ingin membandingkan seorang tokoh dengan tokoh yang lain. Kudu wajib kita tahu siapa dia. Siapa nama bapaknya, ngapain aja dia. Ibunya sopo. Kita harus membandingkan itu semua untuk kita memahami bahwasanya orang ini benar, yang ini nggak benar. Kan gitu. Kalau cuma catatan-catatan, prep. Kalau seperti itu adanya, berarti harus dibandingkan, jangan oknumnya, ajarannya yang kita ini. Sekarang, Oke, berarti Al-Quran kan? Al-Quran versus 13 kitabmu kan? Baik, mari. Oke. Di dalam Islam, ajaran Nabiku Nabi Muhammad, pencipta langit dan bumi itu tidak serupa dengan makhluk. Menurut Paulus, pencipta langit dan bumi, dewa turun ke bumi dibunuh manusia. Betul? Nah, sekarang permasalahannya sebagai hakim, kitabnya Yahudi. Ada nggak Tuhannya Yahudi turun ke bumi menjadi manusia lalu dibunuh manusia? Adakah di kitab Yahudi manusia membunuh manusia? Tuhan turun ke bumi dibunuh manusia. Tuhan turun ke bumi dibunuh. Ada nggak di kitab Yahudi Tuhan turun ke bumi dibunuh manusia? Nggak ada itu. Nggak ada. Berarti Paulus dapat ilmu dari mana? Paulus dapat ilmu dari mana? Memang itu kebenarannya? Nah, menurut lo apa? Nabi Muhammad Kenapa? mengajarkan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jangankan kemudian mati Tuhan itu, tidur pun tidak. Ajaran Yahudi tentang konsep Tuhan sama seperti ajaran Islam. Paulus sama seperti ajaran Yunani. Oke. Mana? Kira-kira mana ajaran yang benar di sini? Tunggu. Mana ajaran yang benar menurut logika sehatmu? Tuhan turun ke bumi mati dibunuh manusia atau ajaran nabiku Tuhan tidak bisa mati? Ayo. Tuhan datang ke dunia menjadi manusia. Dibunuh manusia. Dibunuh Mana yang manusia. bagus? Mana yang betul? Mana yang bisa dicontoh? Mana yang bisa dipercaya? Yang pertama lah Tuhan datang ke dunia untuk menjadi manusia dan dibunuh pun dia Ya udah. Berarti Begini. menurutmu kamu itu yang benar Ya, itu Tuhan mati Kenapa gitu. orang Kristen?
Kan aku orang Kristen. Iya, saya tanya samamu. Berarti menurutmu Tuhan itu bisa mati? Bisa. Oh, sudah. Angkat tangan saya kalau saya kayak gitu. Angkat tangan saya, Bang. Saya nggak bisa melawan. Saya Sekarang gini. tidak bisa menghadapi orang gila berdiskusi. Tuhan bisa mati. Bagi akal, Allahu Akbar, Tuhan bisa mati. Yesus kan mati. Orang gila. Kopi sana cebo, air 1 sendok. Habis itu kau